Seminggu setelah merayakan lebaran, artis cantik Ine Febrianti melepaskan masa lajangnya. Ine disunting pria berprofesi sebagai kameramen bernama Yudi Datau. Prosesi pernikahan Ine dengan Yudi dilakukan di Masjid Raya Al Musyawarah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada pernikahan Ine dan Yudi itu bertindak sebagai penghulu adalah Dr. Andes Haji Rahmat Hidayat dari KUA Kecamatan Kelapa Gading. Sementara yang menjadi wali nikah adalah ayah Ine, yaitu M. Soleh Harwoko. Memahami sesuatu dan terlambat juga bertindak. Nah, tahun 83 itu saya ketemu Mas Jim, kebetulan visi kita tentang AIDS itu sama ya, dia juga mempunyai ketertarikan dan sama-sama mempunyai prediksi bahwa dalam sekian tahun ke depan pasti ini jadi masalah besar di dunia dan di Indonesia. Kemudian tahun 87 ada kasus pertama kan, saya bilang sama Mas Jim, lihat aja kan, hanya dalam waktu sekitar 6 tahun Indonesia sudah terkena dampak gitu. Lantas bagaimana dengan keluarga? Apakah sejauh ini mereka memberikan dukungannya? Secara proses ya keluarga memang sudah melihat saya dari dulu, dari muda, dari kecil dulu ya begitu gitu. Jadi tidak ada suatu penanda bahwa saya memutuskan jadi aktivis AIDS itu nggak ada. Secara proses kita sama-sama belajar bersama-sama sekeluarga ini tentang seksualitas, tentang kenapa ada ketimpangan gender, tentang narkoba, tentang AIDS. Berdasarkan data yang baru dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, terdapat 2.685 kasus pengidap HIV dan 1.239 kasus AIDS di tanah air. Diperkirakan masa mendatang sebanyak 13-20 juta orang di Indonesia akan terserang AIDS. Melihat angka yang mengkhawatirkan itu, formula pencegahan seperti apa yang akan Baby terapkan untuk memberantas AIDS di Indonesia? Saya selalu bilang tidak cukup dengan hanya menambah informasi. Karena perubahan perilaku menuju perilaku baru itu sama seperti membentuk perilaku sebelumnya kan, membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan proses di mana dia belajar kan, dia melihat hasil belajar dia mempelajari perilaku yang tertentu itu. Kemudian harus ada dukungan, dia dimotivasi, dia didampingi, dia diberi informasi, dan kalau dia kepleset tergelincir ke perilaku yang lama, dibantu lagi supaya dia balik ke perilaku yang baru ini. Nah itu kan seringkali kita nggak sampai situ, kita cuma sampai di level menambah informasi saja. Misalnya apalah yang gampang, tentang pemakaian kondom aja, ya kan? HIV itu bisa menginfeksi siapapun termasuk dalam rumah tangga. Nah ketika dia sudah dapat informasi ini, terus dia kemudian pengen mengurangi resiko dia dengan cara memakai kondom, kalau lingkungan sekitar dia ngetawain dia pakai kondom, ya kan? Akhirnya dia nggak jadi pakai kondom, dia kembali ke perilaku lama. Selama menjalankan tugasnya, pengalaman menarik apa yang pernah Baby alami? Pengalaman yang mengesankan itu adalah ketika menghadapi kematian ya. Karena sering sekali kita menangani klien itu tidak bisa dalam jangka waktu lama gitu ya. Mereka datang kepada kami dalam keadaan yang sudah payah dan hanya bertahan ya 1-2 hari, kita belum sempat cari pertolongan ya sudah meninggal. Dan selalu setiap kali menghadapi pasien-pasien yang gawat atau kematian itu saya jadi seperti kayak orang ditampar aja gitu, kayaknya aduh gila nih, saya selama ini belum berbuat apa-apa ya, kok ada lagi orang yang sakit, ada lagi yang datang gitu, sehingga saya ngerasa selalu terpacu gitu ya untuk apa sih yang mesti diperbaiki dari cara penyampaian ini gitu. Sejauh ini bagaimana optimisme Baby terhadap AIDS di Indonesia? Apakah akan hilang? Tidak untuk waktu dekat ini, karena kita akan lihat lah dalam 10-20 tahun ke depan angkanya itu pasti naik sangat tajam, apalagi dengan penggunaan narkoba suntik yang bukan main di lapangan ya. Kita akan lihat bahwa dari kelompok narkoba suntik peningkatannya akan lebih tajam lagi dalam tahun-tahun ke depan. Ya setidak-tidaknya kalau peningkatan itu bisa ditekan tidak secepat ini lajunya, itu saya sudah sangat bersyukur gitu. Karena dengan semakin banyak penyuluhan, orang jadi makin terbuka dan makin banyak orang mau dites, itu sangat baik supaya orang jadi bisa mengontrol perilakunya sendiri. Pemirsa, artis Ine Febrianti pada hari Senin 1 Desember kemarin akhirnya resmi disunting oleh kekasihnya yang berprofesi sebagai kameramen, yaitu Yudi Datau. Prosesi pernikahan Ine dan Yudi dilangsungkan di Masjid Raya Al Musyawarah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tentang pernikahannya itu, Ine memberikan komentarnya.
Seminggu setelah merayakan Lebaran, artis cantik Ine Febrianti melepaskan masa lajangnya. Ine disunting pria berprofesi sebagai kameramen bernama Yudi Datau. Prosesi pernikahan Ine dengan Yudi dilakukan di Masjid Raya Al Musyawarah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada pernikahan Ine dan Yudi itu bertindak sebagai penghulu adalah Dr. Andes Haji Rahmat Hidayat dari KUA Kecamatan Kelapa Gading. Sementara yang menjadi wali nikah adalah ayah Ine, yaitu M. Soleh Harwoko. Yudi menyerahkan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 27 gram. Setelah akad nikah di tempat yang sama, pasangan tersebut langsung mengadakan syukuran pernikahan yang terkesan sederhana bagi ukuran Ine yang seorang selebriti karena perhelatannya tanpa pelaminan. Ine memakai kebaya warna putih dengan untayan bunga melati di kepalanya. Sementara Yudi mengenakan jas warna hitam dengan kopiah hitam di kepalanya. Mengenai kesederhanaan acara pernikahannya itu, Ine dan Yudi memberikan alasannya. Tadinya saya pikir saya pengennya akad aja, nggak pakai kayak gini-gini. Tapi karena ibu saya merasa dia punya keluarga banyak gitu, jadi ya saya ngikutin ibu saya. Nggak pernah kebayang aja saya kalau merit mesti duduk di Bali. Yang penting kan yang ininya aja, akadnya gitu. Yang paling esensi itu. Ini kan kayak syukuran aja sebenarnya. Syukuran aja ya. Ya nggak usah terlalu bukan pesta ya, tapi kita syukuran silaturahmi lah. Perkenalan Ine dengan Yudi sudah cukup lama. Di tahun 1994 mereka bertemu dan berkenalan di Gunung Ciremai, Jawa Barat. Lalu keduanya sempat terpisah hingga tahun 1995 mereka ketemu lagi. Meski begitu, benih-benih cinta belum tumbuh di hati mereka. Malah dalam kurun waktu setelah tahun 1995, Ine sempat berpacaran dengan sejumlah pria seperti almarhum Galang Rambu Arnarki, anak penyanyi Iwan Fals, kemudian personil grup Bunglon bernama Ciling. Ine juga sempat diberitakan dekat dengan sutradara Arya Kusumadewa dan penyanyi rock Baruna. Soal kehidupan asmaranya, Ine memang terkesan tertutup dan juga tidak banyak bicara. Tentu saja kabar Ine akan menikah sempat mengejutkan para wartawan. Apalagi ketika wartawan menanyakan tentang pernikahannya, Ine sempat menutupi. Menurut wanita kelahiran 18 Februari 1976 ini, rencana pernikahannya dengan Yudi memang mendadak. Karena baru 3 bulan berpacaran, Yudi langsung melamar Ine pada tanggal 23 Oktober lalu. Rencana untuk menikah itu sebenarnya sangat mendadak. Saya juga tadinya pikir dia main-main gitu ya. Ya udah lo lamar aja bapak ibu saya. Terus saya pergi ke Kalimantan. Terus dia lagi di Bali waktu itu. Bali terus dia pergi terbang ke Jakarta hanya cuma bilang kalau dia menikahi saya. Jadi dia nunjukin banget kalau dia tuh serius gitu. Jadi gue pikir ya he's a man gitu. Mungkin udah takdir kali ya. Saya percaya sama jodoh tuh di tangan Allah. Jadi ini saya yakin banget dia jodoh saya. Lalu apa yang membuat mereka saling tertarik sehingga memutuskan untuk membina rumah tangga? Apa adanya orangnya. Gentle ya. Pada pernikahan Ine sempat beredar kabar tidak sedap yang mengatakan bahwa Ine telah hamil. Bagaimana tanggapan Ine mengenai kabar itu? Ya kita lihat aja ntar. Soalnya agak gemukan katanya, kamu agak gemukan sekarang. Saya dari dulu gemuk kan. Nggak pernah bisa kurus. Mensikapinnya ya biasa aja ya, biarin aja. Yang penting kan kita berdua yang tahu sama yang di atas. Setelah melangsungkan pernikahan, apakah Ine dan Yudi telah merencanakan untuk bulan madu ke suatu tempat yang menjadi idola mereka? Kayaknya mungkin habis ini dia bakalan syuting layar lebar gitu sama Mas Riri kan, mungkin dia bakalan 2 bulan ninggalin saya. Ya, ntar kita main ya. Kan deh gue. Tapi ya mungkin saya juga banyak kegiatan juga kan. Pada pernikahan Ine dengan Yudi tampak hadir artis Krisdayanti dan Yuni Syara serta Nunu Datau dan Herman Felani. Keempat artis tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan pasangan pengantin. Ine merupakan keponakan dari ibunda Krisdayanti dan Yuni Syara, yaitu Rohma Widadi Ningsih. Sementara Nunu merupakan saudara kandung Yudi. Dengan pernikahan Ine dan Yudi, itu berarti menjalin hubungan persaudaraan antara Krisdayanti dan Yuni Syara beserta Nunu Datau dan Herman Felani. Tentang hal itu berikut tanggapannya. Kebetulan seperti Yanti atau Mbak Yuni emang teman lama kok mereka ini. Jadi ketemu lagi jadi keluarga ya tambah senang. Aku fansnya mereka, jadi udah pokoknya alhamdulillah gitu karena awalnya cocok kayak tadi gitu kan. Jadi ketininya cocok, dia lagi aduh udah deh udah seneng banget. Apakah setelah menjadi keluarga besar mereka akan menjalin kerja sama dalam suatu bidang tertentu? Harus belajar dagang. Saya belajar nyanyi nanti sama Mbak Kade. Ya, sama Mas Anang.